Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk sosialisasi penerapan budaya positif dari Lindawati SPD CGP Angkatan 10 Kota Makassar SD BPN IKIP 1. Salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kita cahaya penerang dari alam kegelapan ke terang benderang seperti sekarang, dan kita mengharapkan syafaat beliau di yaumil hisab nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadudu ma'asmihi syai'an fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang berada pada pertemuan hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah menghadiri pertemuan ini untuk sosialisasi dari kami, yaitu tentang penerapan budaya positif. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Baiklah, kita melangkah ke slide dari penerapan budaya positif adalah, jadi kami akan mensosialisasikan budaya positif, yaitu adalah nilai-nilai atau keyakinan dari kebiasaan dari sekolah yang berpihak pada murid agar murid menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi di sini kita sebagai guru memberikan suri toladan, kemudian memberikan kebiasaan positif kepada siswa kita mengenai keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang positif, yang berpihak kepada murid agar dapat mereka menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat dan tanggung jawab. Dan budaya positif itu harus lahir dari intrinsik dari siswa tersebut. Jadi kita cuma memberikan stimulus dari luar dan dia harus menyadari terhadap budaya positif tersebut dari dalam diri mereka. Jadi itulah tadi tentang budaya positif. Kemudian konsep inti budaya positif di sini ada berapa ya? 8, yaitu perubahan pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi di sini perubahan paradigma belajar itu yang tadinya berpusat perubahan dari kontemporernya berpusat kepada guru yang biasanya hanya menceramah atau berpusat informasi semua berpusat kepada guru. Jadi di sini kita memberikan paradigma baru, yaitu semua berpusat kepada siswa. Jadi student centered ya. Kemudian disiplin positif. Jadi di dalam proses belajar mengajar kita harus membudayakan budaya positif. Yang kedua yaitu disiplin positif. Jadi di mana siswa kita harus mempunyai disiplin dari perilaku mereka yang positif, yang mana itu harus kita terapkan secara terus-menerus dan berkesinambungan supaya mereka menjadi budaya dari siswa tersebut di dalam proses pembelajaran menjadi budaya yang positif, yaitu disiplin positif. Kemudian yang konsep inti budaya positif ketiga yaitu nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan yang utama itu pasti berasal dari ketuhanan ya. Jadi dari budaya kebajikan itu pasti ada amal atau yang semua berpusat kepada sesuatu yang hal-hal yang baik. Jadi kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai manusia, siswa juga sebagai manusia, walaupun mereka masih dikatakan anak-anak, tetapi semua mempunyai kebutuhan dasar sebagai manusia. Jadi mau dewasa mau anak didik kita tetap mempunyai kebutuhan dasar sebagai manusia. Kemudian yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Jadi misalnya budaya positif itu kita harus memberikan motivasi
kepada siswa kita untuk berperilaku sebagai manusia yang baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Jadi dalam hal ini kita sebagai guru harus mengontrol siswa kita supaya bisa mereka berperilaku dan berbudaya positif di dalam keseharian mereka, baik itu di rumah maupun di proses pembelajaran. Kemudian dari situ kita juga memberikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama artinya sebenarnya dengan tata tertib atau aturan. Tapi keyakinan kelas ini lebih kepada bagaimana anak kita itu meyakini bahwa itu bukan sesuatu yang dilarang atau apa, tapi itu bukan dari dorongan dari luar bahwa mereka harus melakukan itu, tapi dorongan dari dalam bahwa mereka menyadari dari diri mereka bahwa sesuatu yang itu, misalnya yang sesuatu terlambat misalnya, itu bukan karena gurunya marah, tetapi karena dari dorongan dari dalam diri mereka bahwa kita harus disiplin di dalam proses belajar mengajar atau dalam pembelajaran, yaitu tepat waktu. Kemudian segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi yang ke-8 tadi. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdepresiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan dengan teori psikolog modern mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini tadi pembelajaran dengan paradigma baru itu yang mulanya cuma berpusat kepada guru, kita dengan adanya paradigma baru ini pembelajaran itu bisa bermacam-macam atau berkolaborasi misalnya dengan menggunakan IT, kemudian berpusat kepada siswa dan berdasarkan perkembangan mereka sesuai dengan teori psikologi modern, jadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon atau lawan dari teori kontrol atau pandangan tentang dunia. Jadi stimulus respon tentang dunia yaitu realitas, kebutuhan kita sama. Kemudian kalau teori kontrol tentang dunia berarti realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi kemudian stimulus responnya tentang dunia, misalnya semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu adalah stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dan kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak ada orang yang bisa mengontrol Anda apabila Anda tidak mengizinkan. Jadi begitu menurut tentang teori kontrol. Kemudian kalau stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, dia berpendapat begitu. Tetapi kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi dia tanpa seperti dia setuju, dia tidak bisa dikontrol orang lain. Itu menurut teori kontrol. Oke, kemudian perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di sini ada segitiga restitusi, yaitu pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi di sini segitiga restitusi ini tidak mesti harus pertama dulu. Jadi kita lihat situasi dan kondisi, misalnya anak itu berkelahi, jadi kita harus mengambil respon yang apa. Jadi kalau misalnya itu membahayakan bagi mereka, jadi kita harus mengambil posisi validasi tindakan yang salah dulu. Kalau kita menstabilkan emosi identitas mereka, itu kurang tepat kalau dalam keadaan yang berbahaya. Jadi kalau misalnya cuma pelanggaran-pelanggaran yang masih bisa kita tangguhkan, kita bisa memulai dari menstabilkan identitas. Kemudian segitiga yang lain. Nanti saya jelaskan lebih lanjut tentang itu, atau kita lanjut saja dulu ya. Kemudian disiplin positif. Kata
Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan dari disiplin ini adalah disiplin itu menanamkan motivasi kepada siswa. Jadi kita tidak bisa memaksa mereka. Jadi itu harus motivasinya lewat dari intrinsik dia, dari dalam diri mereka, yaitu ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu nilai kebenaran. Oke? Nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ada contoh-contohnya, yaitu misalnya di sini kita ambil adalah nilai kebajikan institusi atau organisasi, yaitu di mana contohnya adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang ada pada kurikulum Merdeka. Kemudian di sini ada contoh dari nilai-nilai kebajikan institusi organisasi lain. Oke, kita skip ya. Jadi kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu melekat pada semua manusia, walaupun itu dikatakan mereka masih anak-anak atau dewasa atau orang tua, semua melekat selama dikatakan sebagai manusia, yaitu adalah kebutuhan mereka adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita tercapai. Jadi kebutuhan dasarnya harus tercapai ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu harus kita usahakan untuk tercapai, walaupun misalnya itu mereka adalah anak-anak didik kita. Jadi harus ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia ada beberapa, yaitu pertama kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi itu harus kita perhatikan dengan baik. Semua manusia ingin bertahan hidup, tidak ada yang ingin punah misalnya ya. Jadi misalnya kebutuhan dasar tentang bertahan hidup itu kesehatan, rumah, makanan atau kebutuhan pokok ya. Kemudian kebutuhan berikutnya, kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk disayangi, diterima, kemudian meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kebutuhan ini harus kita penuhi supaya meminimalisasi akan kejadian-kejadian atau hal-hal yang di dalam proses pembelajaran itu bisa berdampak kepada siswa kita. Jadi biasanya mereka itu kalau ada sesuatu, misalnya dia biasa mengganggu teman atau ada sesuatu perilaku yang negatif, biasanya kita di belakang itu pasti ada sesuatu yang tidak terpenuhi dari 5 kebutuhan dasar mereka ini. Misalnya dari kasih sayang, biasanya itu dari anak-anak yang broken home. Nah itu biasanya mereka itu, saya sudah pengalaman selama berapa puluh tahun yang alhamdulillah, saya lihat yang bermasalah itu kebanyakan yang broken home. Mereka itu butuh kasih sayang, jadi mereka melampiaskan itu biasanya di sekolah. Biasanya ingin perhatian dari gurunya dengan cara mengganggu teman, padahal dia cuma mau diperhatikan. Cuma kita sebagai guru yang tidak peka, kita bilang nakal sekali, padahal semuanya mereka butuh ditolong ya, karena ada kebutuhan dari dasar manusia ini yang tidak terpenuhi. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kita harus memberikan apresiasi kepada siswa kita atas apa yang mereka lakukan, walaupun itu cuma mungkin sepele. Oh bagus, iya bagus, good job. Pokoknya kita harus memberikan apresiasi kepada mereka supaya mereka, oh saya ini merasa dihargai, walaupun mereka masih kecil tapi dia butuh penghargaan dari kebutuhan dasar mereka. Kemudian kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk bebas ya, jadi bebas memilih, karena sekarang kan kebutuhan pembelajaran itu adalah student
center. Jadi kebutuhan itu belajar mereka harus kita penuhi dari masing-masing mereka. Mereka kebutuhan belajarnya apa? Ada yang audio visual, kemudian audio visual. Jadi mereka bermacam-macam kebutuhannya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima yang itu. Kemudian kesenangan. Jadi kita harus memberikan juga kebutuhan kesenangan dalam proses pembelajaran dengan cara apa? Memberikan pembelajaran yang menyenangkan ya. Jangan hanya monoton. Oke, lanjut. Oke, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu dipengaruhi oleh beberapa untuk beberapa, yaitu 3 kalau di sini motivasi intrinsiknya, ya, motivasi dari dalamnya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atas hukuman. Jadi dia kalau misalnya dia mengerjakan sesuatu dari motivasi itu dari dalam, berarti dia menghindari ketidaknyamanan, misalnya dari hukuman misalnya. Jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dan penghargaan dari orang lain, dari gurunya misalnya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang penting dari poin ini adalah perilaku yang ketiga, yang motivasi intrinsik itu. Jadi walaupun misalnya gurunya siapa, kalau sudah motivasi yang ketiga ini muncul dari diri anak, pasti mereka akan berlaku dengan baik. Karena kalau yang motivasi 2 ini adalah motivasi dari luar ya, ketidaknyamanan misalnya, ada yang takut dihukum sama gurunya, kemudian mau mendapat imbalan, mau dapat hadiah atau apa, itu kan dari luar ya. Kalau yang menjadi ketiga ini adalah motivasi dari dalamnya. Oke, lanjut. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Jadi di dalam pembelajaran itu terdapat 5 posisi kontrol guru. Jadi kita biasanya di mana kira-kira posisinya? Ada apakah kita sebagai penghukum atau pemantau atau pembuat rasa bersalah, atau posisi sebagai guru jadi teman, atau posisi guru jadi manajer. Jadi ini adalah posisi kontrol guru di dalam pembelajarannya. Jadi penerapan 5 posisi kontrol guru itu, misalnya di sini hormat pada bendera selama 1 jam. Kira-kira itu posisi apa? Menghukumkah atau temankah atau membuat rasa bersalah? Jadi kalau hormat, misalnya kita hukum mereka membuat kesalahan dengan hormat bendera selama 1 jam di lapangan. Berarti kita sebagai posisi penghukum ya. Jadi itu. Kemudian kalau contohnya dari beberapa kali bapak misalnya atau ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu guru. Jadi itu kita memberi sebagai apa? Sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau contohnya seperti begitu ya. Jadi kita melihat nanti yang mana yang paling ideal ya. Jadi kemudian di sini kita berguru sebagai posisi teman. Jadi contohnya biasanya begini. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini atau ibu selama ini. Jadi kita itu misalnya mengingatkan mereka apa bantuan gurunya supaya mereka bisa kita kontrol ya. Jadi itu sebagai teman ya, biasanya begitu ya. Jadi kalau guru contohnya sebagai pemantau, biasanya contohnya begini, apa yang telah kamu lakukan, misalnya dia melakukan kesalahan, coba tanya ibu apa yang telah kamu lakukan, apa kira-kira yang kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu itu jadi pemantau. Kemudian posisi manajer. Jadi kalau guru menjadi posisi manajer, contohnya jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya. Jadi kalau misalnya anak berbuat kesalahan, jadi kita tidak menjustifikasi kepada anak, kamu salah, kamu nakal, kamu tidak boleh. Jadi kalau secara manajer ini kita harus meyakinkan apa perbuatanmu itu salah. Kalau dia mengaku iya ibu saya salah. Jadi apa kira-kira yang kamu yakini dari keyakinan kelas kita yang kamu langgar misalnya gitu. Misalnya dia tidak menghormati temannya atau dia membuli temannya, saya tidak menghormati teman ibu, keyakinan kelasnya. Oh iya, jadi kalau begitu kira-kira apa kamu bersedia memperbaikinya? Bagaimana kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya memperbaiki kesalahan itu? Jadi kita kembalikan kepada anak, bukan kita yang memutuskan. Jadi kita bertanya kepada mereka dari dalam. Oh, saya salah, berarti apa yang kira-kira yang saya harus perbaiki? Jadi apa yang saya harus lakukan sudah memperbaiki? Dari motivasi dari mereka sendiri, bukan kita yang. Jadi itu sebagai posisi manajer. Oke, lanjut. Posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Jadi kira-kira kalau posisi kontrol begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa kira-kira ini? Salah ya? Iya, bagus. Ya, jadi sudah mengerti. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas?
Jadi kalau mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas semuanya berawal dari peraturan kelas. Cuma itu kalau keyakinan kelas itu berarti dari anak, dia meyakini bahwa itu kebenaran. Jadi bukan karena dihukum gurunya, karena dia melanggar atau apa. Jadi dia yakin bahwa itu salah. Jadi saya harus memperbaiki diri saya sendiri, itu bertentangan dengan misalnya dengan agama misalnya. Jadi itu datang dari motivasi dari dalam. Jadi walaupun siapa gurunya yang masuk menggantikan atau apa, kalau memang motivasi intrinsiknya kuat, dia akan tetap apa istilahnya menjaga keyakinan kelas itu berjalan dengan baik. Nah, jadi begitu ya. Kemudian landscape starter, lanjut saja ya. Segitiga restitusi. Sesi 1 menstabilkan identitas, kemudian sesi 2 validasi tindakan yang salah, sesi 3 menanyakan keyakinan. Contohnya begini, misalnya ada siswa kita yang melakukan misalnya membuli teman lah, atau dia mencaci maki temannya atau mencubit teman. Jadi kita panggil, distabilkan dulu, dipanggil dulu, jangan di depan teman-temannya, karena kalau kapan di depan teman-teman mereka pasti merasa saya dipermalukan. Walaupun mereka kecil tetap dia punya perasaan saya dipermalukan, aib saya dibuka di depan umum, yang tidak boleh. Jadi kita harus memanggilnya walaupun di depan teman-temannya, tapi tidak ada yang mendengar. Tidak apa-apa kalau mau sambil pembelajaran itu berlanjut, karena waktu juga kita tidak banyak, jadi tidak apa-apa. Tapi temannya dilarang duduk semua, tidak ada yang tidak ada kepentingan di sini, tidak boleh ikut nimbrung. Jadi kita panggil, kita stabilkan dulu identitasnya. Dan apa saya dengar tadi ada laporan dari ketua kelas, misalnya kamu menyakiti teman, membuli, berkata kasar sama teman, dia mengakui kalau kita memang baik, kita tidak langsung kasar, pasti bilang iya ibu, saya bilang kenapa, apa alasannya kamu melakukan itu? Alasannya mereka pasti karena dia juga bu menyebut-nyebut nama orang tuaku misalnya. Jadi saya juga ikut ini, jadi ikut marah. Jadi kalau begitu kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian jadi kita jadi katakan bahwa saya juga ini menghadapi seperti kamu, saya pasti akan merasa juga begitu, merasa istilahnya dia orang tuanya dikata-katai, jadi merasa sedih, jadi mungkin tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi saya ibu maklumi kalau begitu. Tapi apakah itu benar menurut kamu, jika memukul teman, mencaci kembali teman, apakah itu benar menurut kamu? Dan tidak bu, pasti anak-anak kalau kita dekati mereka dengan baik pasti mengatakan yang sesuai dengan hati mereka. Tidak bu, tidak benar. Jadi kalau tidak benar, apa keyakinan kelas kita yang kamu langgar? Jadi misalnya kita tanyakan, jadi mereka bisa mengatakan, oh ibu tadi kalau kita sudah buat memang keyakinan kelas, saya melanggar keyakinan kelas, tidak menghormati teman, ya, tidak membuli teman. Jadi kira-kira dari perbuatan kamu ini, apa yang kamu bisa lakukan? Kita tadi itu yang sebagai manajer, apa yang kamu lakukan supaya bisa memperbaiki kesalahan kamu supaya tidak terulang lagi di masa depan atau di akan datang. Pasti dia mengatakan, oh ibu saya mengaku bersalah bu, saya mau minta maaf kepada misalnya Dewi, misalnya kalau Dewi, saya akan minta maaf kepada Dewi, kemudian saya akan berusaha menjaga emosi saya lagi supaya tidak cepat marah dan lebih menghormati teman, menyayangi teman. Jadi begitu ya. Jadi itu segitiga restitusi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk sosialisasi penerapan budaya positif dari Minawati SPD CGP Angkatan 10 Kota Makassar, SD BPN IKIP 1. Salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kita cahaya penerang dari alam kegelapan ke terang benderang seperti sekarang, dan kita
menghalalkan syafaat beliau di yaum hisab nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang berada pada pertemuan hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang telah menghadiri pertemuan ini untuk sosialisasi dari kami, yaitu tentang penerapan budaya positif. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Baiklah, kita melangkah ke slide dari penerapan budaya positif adalah, jadi kami akan mensosialisasikan budaya positif, yaitu adalah nilai-nilai atau keyakinan dari kebiasaan dari sekolah yang berpihak pada murid agar murid menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi di sini kita sebagai guru memberikan suri teladan, kemudian memberikan kebiasaan positif kepada siswa kita mengenai keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang positif, yang berpihak kepada murid agar dapat mereka menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat dan tanggung jawab. Dan budaya positif itu harus lahir dari intrinsik dari siswa tersebut. Jadi kita cuma memberikan stimulus dari luar dan dia harus menyadari terhadap budaya positif tersebut dari dalam diri mereka. Jadi itulah tadi tentang budaya positif. Kemudian konsep inti budaya positif di sini ada berapa ya? 8, yaitu perubahan pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi di sini perubahan paradigma belajar itu yang tadinya berpusat perubahan dari kontemporernya berpusat kepada guru yang biasanya hanya menceramah atau berpusat informasi semua berpusat kepada guru. Jadi di sini kita memberikan paradigma baru, yaitu semua berpusat kepada siswa. Jadi student centered ya. Kemudian disiplin positif. Jadi di dalam proses belajar mengajar kita harus membudayakan budaya positif. Yang kedua yaitu disiplin positif. Jadi di mana siswa kita harus mempunyai disiplin dari perilaku mereka yang positif, yang mana itu harus kita terapkan secara terus-menerus dan berkesinambungan supaya mereka menjadi budaya dari siswa tersebut di dalam proses pembelajaran menjadi budaya yang positif, yaitu disiplin positif. Kemudian yang konsep inti budaya positif ketiga yaitu nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan yang utama itu pasti berasal dari ketuhanan ya. Jadi dari budaya kebajikan itu pasti ada amal atau yang semua berpusat kepada sesuatu yang hal-hal yang baik. Jadi kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai manusia, siswa juga sebagai manusia, walaupun mereka masih dikatakan anak-anak, tetapi semua mempunyai kebutuhan dasar sebagai manusia. Jadi mau dewasa mau anak didik kita tetap mempunyai kebutuhan dasar sebagai manusia. Kemudian yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Jadi misalnya budaya positif itu kita harus memberikan motivasi kepada siswa kita untuk berperilaku sebagai manusia yang baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu posisi kontrol guru. Jadi dalam hal ini kita sebagai guru harus mengontrol siswa kita supaya bisa mereka berperilaku dan berbudaya positif di dalam keseharian mereka, baik itu di rumah maupun di proses pembelajaran. Kemudian dari situ kita juga memberikan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama artinya sebenarnya dengan tata
tata tertib atau aturan. Tapi keyakinan kelas ini lebih kepada bagaimana anak kita itu meyakini bahwa itu bukan sesuatu yang dilarang atau apa, tapi itu bukan dari dorongan dari luar bahwa mereka harus melakukan itu, tapi dorongan dari dalam bahwa mereka menyadari dari diri mereka bahwa sesuatu yang itu misalnya yang sesuatu terlambat misalnya itu bukan karena gurunya marah, tetapi karena dari dorongan dari dalam diri mereka bahwa kita harus disiplin di dalam proses belajar mengajar atau dalam pembelajaran, yaitu tepat waktu. Kemudian segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi yang ke-8 tadi. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdepresiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan dengan teori psikolog modern mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini tadi pembelajaran dengan paradigma baru itu yang mulanya cuma berpusat kepada guru, kita dengan adanya paradigma baru ini pembelajaran itu bisa bermacam-macam atau berkolaborasi misalnya dengan menggunakan IT, kemudian berpusat kepada siswa dan berdasarkan perkembangan mereka sesuai dengan teori psikologi modern, jadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon atau lawan dari teori kontrol atau pandangan tentang dunia. Jadi stimulus respon tentang dunia yaitu realitas, kebutuhan kita sama. Kemudian kalau teori kontrol tentang dunia berarti realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jadi kemudian stimulus responnya tentang dunia, misalnya semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu adalah stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dan kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak ada orang yang bisa mengontrol Anda apabila Anda tidak mengizinkan. Jadi begitu menurut tentang teori kontrol. Kemudian kalau stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dia berpendapat begitu. Tetapi kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi dia tanpa seperti dia setuju, dia tidak bisa dikontrol orang lain. Itu menurut teori kontrol. Oke, kemudian perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di sini ada segitiga restitusi, yaitu pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi di sini segitiga restitusi ini tidak mesti harus pertama dulu. Jadi kita lihat situasi dan kondisi, misalnya anak itu berkelahi, jadi kita harus mengambil respon yang apa. Jadi kalau misalnya itu membahayakan bagi mereka, jadi kita harus mengambil posisi validasi tindakan yang salah dulu. Kalau kita menstabilkan emosi identitas mereka, itu kurang tepat kalau dalam keadaan yang berbahaya. Jadi kalau misalnya cuma pelanggaran-pelanggaran yang masih bisa kita tangguhkan, kita bisa memulai dari menstabilkan identitas. Kemudian segitiga yang lain. Nanti saya jelaskan lebih lanjut tentang itu, atau kita lanjut saja dulu ya. Kemudian disiplin positif. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan dari disiplin ini adalah disiplin itu menanamkan motivasi kepada siswa. Jadi kita tidak bisa memaksa mereka. Jadi kita harus motivasinya lewat dari intrinsik dia, dari dalam diri mereka, yaitu ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu nilai kebenaran. Oke? Nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan ada contoh-contohnya, yaitu misalnya di sini kita ambil adalah nilai kebajikan institusi atau organisasi, yaitu di mana contohnya adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang ada pada kurikulum Merdeka. Kemudian di sini ada contoh dari nilai-nilai kebajikan institusi organisasi lain. Oke, kita skip ya. Jadi kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu melekat pada semua manusia, walaupun itu dikatakan mereka masih anak-anak atau dewasa atau orang tua, semua melekat selama dia dikatakan sebagai manusia, yaitu adalah kebutuhan mereka adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita tercapai. Jadi kebutuhan dasarnya harus tercapai ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu harus kita usahakan untuk tercapai, walaupun misalnya itu mereka adalah anak-anak didik kita. Jadi harus ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia ada beberapa, yaitu pertama kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi itu harus kita perhatikan dengan baik. Semua manusia ingin bertahan hidup, tidak ada yang ingin punah misalnya ya. Jadi misalnya kebutuhan dasar tentang bertahan hidup itu kesehatan, rumah, makanan atau kebutuhan pokok ya. Kemudian kebutuhan berikutnya, kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk disayangi, diterima, kemudian meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kebutuhan ini harus kita penuhi supaya meminimalisasi akan kejadian-kejadian atau hal-hal yang di dalam proses pembelajaran itu bisa berdampak kepada siswa kita. Jadi biasanya mereka itu kalau ada sesuatu, misalnya dia biasa mengganggu teman atau ada sesuatu perilaku yang negatif, biasanya kita di belakang itu pasti ada sesuatu yang tidak terpenuhi dari 5 kebutuhan dasar mereka ini. Misalnya dari kasih sayang, biasanya itu dari anak-anak yang broken home. Nah itu biasanya mereka itu, saya sudah pengalaman selama beberapa puluh tahun yang alhamdulillah, saya lihat yang bermasalah itu kebanyakan yang broken home. Mereka itu butuh kasih sayang, jadi mereka melampiaskan itu biasanya di sekolah. Biasanya ingin perhatian dari gurunya dengan cara mengganggu teman, padahal dia cuma mau diperhatikan. Cuma kita sebagai guru yang tidak peka, kita bilang nakal sekali, padahal semuanya mereka butuh ditolong ya, karena ada kebutuhan dari dasar manusia ini yang tidak terpenuhi. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kita harus memberikan apresiasi kepada siswa kita atas apa yang mereka lakukan, walaupun itu cuma mungkin sepele. Oh bagus, iya bagus, good job. Pokoknya kita harus memberikan apresiasi kepada mereka supaya mereka, oh saya ini merasa dihargai, walaupun mereka masih kecil tapi dia butuh penghargaan dari kebutuhan dasar mereka. Kemudian kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk bebas ya, jadi bebas memilih, karena sekarang kan kebutuhan pembelajaran itu adalah student center. Jadi kebutuhan itu belajar mereka harus kita penuhi dari masing-masing mereka. Mereka kebutuhan belajarnya apa? Ada yang audio visual, kemudian audio visual. Jadi mereka bermacam-macam kebutuhannya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima yang itu. Kemudian kesenangan. Jadi kita harus memberikan juga kebutuhan kesenangan dalam proses pembelajaran dengan cara apa? Memberikan pembelajaran yang menyenangkan ya. Jangan hanya monoton. Oke, lanjut. Oke, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu dipengaruhi oleh beberapa yaitu 3 kalau di sini motivasi intrinsiknya, ya, motivasi dari dalamnya.
Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atas hukuman. Jadi dia kalau misalnya dia mengerjakan sesuatu dari motivasi itu dari dalam, berarti dia menghindari ketidaknyamanan, misalnya dari hukuman misalnya. Jadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dan penghargaan dari orang lain, dari gurunya misalnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang penting dari poin ini adalah perilaku yang ketiga, yang motivasi intrinsik itu. Jadi walaupun misalnya gurunya siapa, kalau sudah motivasi yang ketiga ini muncul dari diri anak, pasti mereka akan berlaku dengan baik. Karena kalau yang motivasi dua ini adalah motivasi dari luar ya, ketidaknyamanan misalnya, ada yang takut dihukum sama gurunya, kemudian mau mendapat imbalan, mau dapat hadiah atau apa, itu kan dari luar ya. Kalau yang menjadi ketiga ini adalah motivasi dari dalamnya. Oke, lanjut. Kemudian 5, posisi kontrol guru. Jadi di dalam pembelajaran itu terdapat 5 posisi kontrol guru. Jadi kita biasanya di mana kira-kira posisinya? Ada apakah kita sebagai penghukum atau pemantau atau pembuat rasa bersalah, atau posisi sebagai guru jadi teman, atau posisi guru jadi manajer. Jadi ini adalah posisi kontrol guru di dalam pembelajarannya. Jadi penerapan 5 posisi kontrol guru itu, misalnya di sini hormat pada bendera selama 1 jam. Kira-kira itu posisi apa? Menghukumkah atau temankah atau membuat rasa bersalah? Jadi kalau hormat, misalnya kita hukum mereka membuat kesalahan dengan hormat bendera selama 1 jam di lapangan. Berarti kita sebagai posisi penghukum ya. Jadi itu. Kemudian kalau contohnya dari beberapa kali bapak misalnya atau ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu guru. Jadi itu kita memberi sebagai apa? Sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau contohnya seperti begitu ya. Jadi kita melihat nanti yang mana yang paling ideal ya. Jadi kemudian di sini kita berguru sebagai posisi teman. Jadi contohnya biasanya begini. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini atau ibu selama ini. Jadi kita itu misalnya mengingatkan mereka apa bantuan gurunya supaya mereka bisa kita kontrol ya. Jadi itu sebagai teman ya, biasanya begitu ya. Jadi kalau guru contohnya sebagai pemantau, biasanya contohnya begini, apa yang telah kamu lakukan? Misalnya dia melakukan kesalahan, coba tanya ibu, apa yang telah kamu lakukan? Apa kira-kira yang kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu itu jadi pemantau. Kemudian posisi manajer. Jadi kalau guru menjadi posisi manajer, contohnya jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya. Jadi kalau misalnya anak berbuat kesalahan, jadi kita tidak menjustifikasi kepada anak, kamu salah, kamu nakal, kamu enggak boleh. Jadi kalau secara manajer ini kita harus meyakinkan apa perbuatanmu itu salah. Kalau dia mengaku iya ibu saya salah. Jadi apa kira-kira yang kamu yakini dari keyakinan kelas kita yang kamu langgar misalnya gitu. Misalnya dia tidak menghormati temannya atau dia membuli temannya, saya tidak menghormati teman ibu, keyakinan kelasnya. Oh iya, jadi kalau begitu kira-kira apa kamu bersedia memperbaikinya? Bagaimana kira-kira apa yang bisa kamu lakukan supaya memperbaiki kesalahan itu? Jadi kita kembalikan kepada anak, bukan kita yang memutuskan. Jadi kita bertanya kepada mereka dari dalam. Oh, saya salah, berarti apa yang kira-kira yang saya harus perbaiki? Jadi apa yang saya harus lakukan sudah memperbaiki? Dari motivasi dari mereka sendiri, bukan kita yang. Jadi itu sebagai posisi manajer. Oke, lanjut. Posisi kontrol, apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi kira-kira kalau posisi kontrol begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa kira-kira ini? Rasa bersalah ya? Iya, bagus. Ya, jadi sudah mengerti. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi kalau mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas semuanya berawal dari peraturan kelas. Cuma itu kalau keyakinan kelas itu berarti dari anak, dia meyakini bahwa itu kebenaran. Jadi bukan karena dihukum gurunya, karena dia melanggar atau apa. Jadi dia yakin bahwa itu salah. Jadi saya harus memperbaiki diri saya sendiri, itu bertentangan dengan misalnya dengan agama misalnya. Jadi itu datang dari motivasi dari dalam. Jadi walaupun siapa gurunya yang masuk menggantikan atau apa, kalau memang motivasi intrinsiknya kuat, dia akan tetap istilahnya menjaga keyakinan kelas itu berjalan dengan baik.
begitu ya. Kemudian landscape starter, lanjut saja ya. Segitiga restitusi. Sesi 1 menstabilkan identitas, kemudian sesi 2 validasi tindakan yang salah, sesi 3 menanyakan keyakinan. Contohnya begini, misalnya ada siswa kita yang melakukan misalnya membuli teman lah, atau dia mencaci maki temannya atau mencubit teman. Jadi kita panggil, distabilkan dulu, dipanggil dulu, jangan di depan teman-temannya, karena kalau kapan di depan teman-teman mereka pasti merasa saya dipermalukan. Walaupun mereka kecil tetap dia punya perasaan saya dipermalukan, aib saya dibuka di depan umum, ya tidak boleh. Jadi kita harus memanggilnya walaupun di depan teman-temannya, tapi tidak ada yang mendengar. Tidak apa-apa kalau mau sambil pembelajaran itu berlanjut, karena waktu juga kita tidak banyak, jadi tidak apa-apa. Tapi temannya dilarang duduk semua, tidak ada yang tidak ada berkepentingan di sini, tidak boleh ikut nimbrung. Jadi kita panggil, kita stabilkan dulu identitasnya. Dan apa saya dengar tadi ada laporan dari ketua kelas, misalnya kamu menyakiti teman, membuli, berkata kasar sama teman, dia mengakui kalau kita memang baik, kita tidak langsung kasar, pasti bilang iya ibu, saya bilang kenapa, apa alasannya kamu melakukan itu? Alasannya mereka pasti karena dia juga bu menyebut-nyebut nama orang tuaku misalnya, jadi saya juga ikut ini, jadi ikut marah. Jadi kalau begitu kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian jadi kita jadi katakan bahwa saya juga, misalnya saya juga ini menghadapi seperti kamu, saya pasti akan merasa juga begitu, merasa istilahnya dia orang tuanya dikata-katai, jadi merasa sedih, jadi mungkin tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi saya ibu maklumi kalau begitu. Tapi apakah itu benar menurut kamu, jika memukul teman, mencaci maki kembali teman, apakah itu benar menurut kamu? Dan tidak bu, pasti anak-anak kalau kita dekati mereka dengan baik pasti mengatakan yang sesuai dengan hati mereka. Tidak bu, tidak benar. Jadi kalau tidak benar, apa keyakinan kelas kita yang kamu langgar? Jadi misalnya kita tanyakan, jadi mereka bisa mengatakan, oh ibu tadi kalau kita sudah buat memang keyakinan kelas, saya melanggar keyakinan kelas, tidak menghormati teman, ya, tidak membuli teman. Jadi kira-kira dari perbuatan kamu ini, apa yang kamu bisa lakukan? Kita tadi itu yang sebagai manajer, apa yang kamu lakukan supaya bisa memperbaiki kesalahan kamu supaya tidak terulang lagi di masa depan atau di akan datang. Pasti dia mengatakan, oh ibu saya mengaku bersalah bu, saya mau minta maaf kepada misalnya Dewi, misalnya kalau Dewi, saya akan minta maaf kepada Dewi, kemudian saya akan berusaha menjaga emosi saya lagi supaya tidak cepat marah dan lebih menghormati teman, menyayangi teman. Jadi begitu ya. Jadi itu segitiga restitusi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.